Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kembali kita bertemu, dipertemukan oleh Tuhan dalam suasana sukacita pagi ini untuk menyambut firman-Nya dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Mari kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan waktu yang Tuhan berikan untuk bersekutu dengan Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat yang kedua dan ayat 3. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengikut Engkau Tuhan adalah keputusan bagi kami di dalam suka maupun duka. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak perkara yang Tuhan telah berikan untuk kami jalani. Saat ini lewat firman-Mu kami hendak semakin diperkokoh, dibekali untuk hidup sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman-Mu leluasa menguasai kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dalam bahasa Batak Toba, asa disuruh nama misikon uluni si Yohanes dihurungani. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kejahatan membuat nurani dan suara hati menjadi buta. Saat kita mendengar tragedi atau peristiwa pembunuhan, apa yang muncul di dalam benak kita, di dalam pikiran kita? Tentu ada suatu pemberontakan, ketidaksetujuan atas alasan apapun pembunuhan itu dilakukan. Namun kenyataannya pada saat ini atau sampai saat ini, bahwa berita-berita tentang pembunuhan masih sering terjadi, baik kepada pelaku kejahatan atau kepada orang yang tidak melakukan kejahatan atas tuduhan-tuduhan yang telah dimunculkan. Lalu pertanyaan kita akan berlanjut. Lantas, apa yang menyebabkan seseorang membunuh atau dibunuh? Untuk jawaban ini,
Bisa saja jawaban kita bervariasi, berbeda-beda, ada berbagai motif dan tujuan bagi orang-orang yang melakukannya. Dan juga berbagai kasus atau peristiwa yang terjadi. Melalui renungan kita pada hari ini, kita mendengarkan bagaimana akhir hidup Yohanes Pembaptis di tangan seorang raja yang berkuasa. Kita coba melihat ada beberapa tokoh, nama-nama yang disebutkan dalam perikop, walaupun dalam ayat yang kita baca tidak akan kita temukan. Tapi nas sebelumnya atau ayat-ayat yang mendukung, ada beberapa nama tokoh yang boleh kita lihat. Yang pertama, Yohanes Pembaptis. Dialah yang disebutkan sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis juga yang disebut Yahya atau Yohanes. Dia adalah saudara sepupu Tuhan Yesus yang juga telah membaptiskannya. Dia dilahirkan sebagai jawaban atas doa bahwa ketika orang tuanya Elizabeth dan Imam Zakaria telah berusia tua. Dan setelah Yohanes dewasa, dia tinggal di padang belantara agar dia dapat berdoa dan merenung tanpa diganggu. Kemudian kita melihat nama tokoh yang lain dalam nas ini dari keluarga Raja Herodes serta keturunannya. Kita tahu keluarga ini adalah keturunan Idumea yang menjadi raja di Yudea pada zaman Perjanjian Baru. Ada Raja Herodes Agung, dialah yang memerintah saat Yesus lahir. Dan dia juga yang pernah berbicara kepada orang Majus yang hendak ingin bertemu dengan Yesus, padahal tujuan atau rencananya adalah untuk membunuh bayi Yesus ketika itu. Kemudian ada Herodes Antipas, yaitu putra dari Herodes Agung tadi, yang memerintah sebagian daerah yang dikuasai oleh kerajaan ayahnya. Dan dialah yang memerintahkan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dan juga dia yang ikut mengadili Yesus. Jadi Herodes Antipas, dialah yang kita lihat dalam nas ini yang menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Selanjutnya ada Herodes Agripa I, yaitu cucu Herodes Agung, yang memerintah hampir seluruh daerah atau wilayah yang pernah dikuasai oleh kakeknya, itu Herodes Agung tadi. Dialah yang juga memerintahkan supaya Rasul Yohanes dibunuh dan merencanakan pula akan membunuh Rasul Petrus. Dan masih ada lagi nama-nama lain di keluarga ini, yang misalnya Archelaus atau Archilaus, putra Herodes Agung yang naik tahta menggantikan ayahnya. Kemudian Agripa II, yaitu putra Herodes Agripa I. Dan satu lagi nama dalam tokoh nas kita ini yang sangat berkaitan dan sangat penting sekali kita kenal dan ketahui, yaitu Herodias atau juga disebut Herodiah. Siapakah dia? Herodias adalah cucu wanita Herodes Agung yang menikah dengan pamannya sendiri. Kalau bagi kita orang Batak mungkin boleh kita sebutkan ini bapak udanya. Dia menikah dengan pamannya. Kemudian menceraikannya untuk menikah dengan Herodes Antipas. Sama juga mereka abang beradik, yaitu paman lainnya. Dialah yang menyebabkan kematian Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang kita baca dalam renungan kita
hari ini. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca nas ini, mendengar seorang utusan Allah mengalami kematian yang sangat tragis, kematian yang tidak lazim. Tentu bagi kebanyakan orang akan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Tentunya ada juga yang meninggal tanpa dibunuh. Dan jika seorang utusan Allah seperti Yohanes Pembaptis mati dengan kondisi dipenggal kepalanya, itu sangat mengherankan dan sulit diterima akal pikiran manusia. Kok bisa ya? Kan dia dilindungi Allah. Kan dia disertai oleh Allah. Benar saudaraku, bahwa ia memang dalam perlindungan Allah. Bahkan ia sangat disertainya dalam setiap kesaksiannya, dalam setiap pelayanannya. Kita tahu dia membaptis dan menyerukan setiap orang supaya bertobat. Dan sebagai utusan Allah, dia bukan seperti utusan dunia ini. Ia datang untuk kerajaan Allah dengan menyampaikan pertobatan, seruan untuk bertobat. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mendorong setiap orang berpaling dari dosa-dosanya dan memberikan dirinya dibaptis sebagai bukti atau tanda pertobatannya. Dan Yohanes Pembaptis juga melakukan tugasnya menyampaikan seruan pertobatan itu termasuk kepada Raja Herodes. Dia menegur karena hubungan gelapnya dengan Herodias yang merupakan istri pamannya Filipus. Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias. Dia istri saudaramu. Oleh karena Yohanes mencela dosa-dosa Herodes Antipas dan keluarganya, yaitu tentang perceraian Herodes dengan istrinya, yaitu Phasaelis, putri Raja Aretas dari kerajaan Nabateae, dan yang telah melanggar aturan ketika mengambil Herodias, istri saudaranya. Inilah yang dikritik atau yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Perkataan atau teguran itu juga didengar oleh Herodias. Dan hal itulah yang membuat Herodias dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan berencana untuk membunuhnya. Karena teguran itulah, lalu Yohanes ditangkap dan dipenjarakan serta akhirnya dibunuh. Sesungguhnya Herodes senang mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Akan tetapi karena hatinya yang sangat mudah terombang-ambing dan membuatnya ragu, ketika dia mengambil suatu keputusan sebagai raja, seharusnya dia dapat saja mengambil keputusan yang adil, keputusan yang bijaksana. Tetapi karena ia telah terlanjur bersumpah di depan semua tamunya, apapun yang menjadi permintaan anak Herodias akan dipenuhi. Apa yang menjadi permintaan Herodias? Melalui anak gadisnya untuk meminta dari Herodes kepala Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal dan diletakkan di sebuah talam. Itulah permintaan yang dia ajukan. Ibu bapak saudara yang terkasih, Herodias yang terus memendam kebencian Yohanes terhadap Yohanes, sehingga ia memikirkan berbagai cara untuk dapat menyingkirkan Yohanes,
untuk dapat melampiaskan rasa dendam atau kebenciannya. Maka di hari ulang tahun Herodes pun menjadi saat yang tepat untuk melaksanakan niatnya. Di saat sukacita yang begitu besar pun, dia merencanakan sesuatu kejahatan. Dan saat putrinya yang menari dalam perayaan ulang tahun Herodes, karena Herodes telah berjanji akan mengabulkan permintaan putrinya, dan itulah seolah-olah menjadi jembatan baginya sampai segala maksud yang terkandung di dalam hatinya Herodias terpenuhi. Sesungguhnya Herodes tidak dapat menolak permintaan itu. Walaupun dalam hati pikiran Herodes mau melindungi Yohanes, karena dia tahu Yohanes itu seorang yang benar dan suci. Dan Yohanes Pembaptis juga dianggap sebagai nabi oleh orang banyak. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Herodes menolak permintaan itu? Oh, ternyata Herodes memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ia tidak berani untuk bertobat. Ia lebih memilih hidup dalam dosa. Sekalipun hatinya telah terombang-ambing sejak mendengar celaan Yohanes Pembaptis atas perilakunya, keberdosaannya. Tetapi ia tidak mau melepaskan kenyamanan hidup dalam dosa yang telah menguasai kehidupannya. Firman Tuhan tidak tinggal di dalam hatinya, sehingga demi kepentingan dirinya, ia memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Demi menjaga nama baiknya, prestise, harga diri, sehingga hatinya telah dikuasai oleh kejahatan. Hari ini kita memetik apa yang menjadi renungan bagi kita. Apa yang telah dialami oleh Yohanes Pembaptis, dia telah membayar harga yang mahal untuk kebenaran firman Allah. Dan pertobatan yang dia sampaikan kepada semua orang yang dibaptisnya, bahkan kepada Herodes dengan nyawanya, dia harus membayarnya. Dan Yesus sangat mengasihi dia. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada nabi yang seperti dia yang lahir dari seorang perempuan. Dan Yohanes Pembaptis pun mendapat tempat yang istimewa di dalam hati Yesus. Sebagai orang percaya, hari ini kita juga diingatkan bagaimana kita memaknai kematian Yohanes Pembaptis dalam perjalanan kehidupan iman kita di dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa setiap orang yang hendak mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya. Salib adalah lambang penderitaan kita di dunia ini. Mengikut Yesus berarti kita telah memilih untuk ikut menderita di dalam Dia, di dalam hidup kita yang kita jalani. Kesediaan kita untuk mengikut Dia itu akan nyata dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Maka melalui peristiwa kematian Yohanes Pembaptis juga menjadi gambaran kematian yang akan dialami oleh Yesus dan para rasul atau murid-muridnya, bahkan para pengikutnya di kemudian hari hingga pada saat masa kita saat ini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam menjalani hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Hidup dalam Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, atau mengikuti bujuk rayu suara dunia ini. Memilih kebenaran, hidup dalam firman Allah, dan memilih jalan yang benar, atau hidup dalam kejahatan dan menjalani hidup dalam kegelapan dunia ini. Memilih kehormatan manusia atau memilih kehormatan Allah.
Pilihan akhir ada pada saudara. Tetapi saya mengajak kita untuk memilih kebenaran di dalam Tuhan. Melakukan firman-Nya dan tetap setia, nyatakan selalu kebenaran Tuhan dalam kehidupanmu. Demi kehormatan dan kemuliaan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang rahmani di dalam kehidupan kami. Engkau menilik dan mengetahui hati dan pikiran kami. Melalui firman-Mu hari ini kami telah diingatkan agar kami memilih kebenaran, kehormatan Allah, melakukan firman-Mu, sekalipun tantangan yang begitu berat dan besar harus kami hadapi. Kesediaan kami memikul salib-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan kami, agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan, kehidupan dan pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami, dan jadikan kami Tuhan suluh, dan boleh menjadi sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hiduplah saudaraku di dalam kesetiaan kepada Tuhan, nyatakan kebenarannya lewat sikap dan perbuatan kita, dan tetap jalani hidup menjaga kesehatan. Horas.